Suruh minta maaf. Memang Kang Erwin. Assalamualaikum. Ini mohon maaf karena baru pulang dari Buton juga ini. Jadi dapat baju begini kan. Jadi harus dipakai supaya mereka senang kan. Buton sama bau-bau. Sulawesi Tenggara. Jadi baju khasnya Buton ini. Enggak, Kang Hero. Saya udah konfirmasi ke Kang Hero, udah aman dari awal. Karena Kang Hero kan biru. Bang Masinton harusnya di sini tadi kan posisinya. Iya, lagunya menarik. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati ada Bang Moderator, Bang Erwin, ada abang saya juga, Kang Hero, kemudian ada abang saya juga, Bang Masinton, dan abang saya juga, Bang Rahmat Baja. Bahkan udah lama juga Bang Rahmat Baja pengamat juga sama dengan saya, dan saya tetap konsisten sampai sekarang jadi pengamat kan. Nah, itu aja bedanya. Sementara Bang Rahmat Baja udah mengawasi pemilu besok 2024 sebagai ketua Bawaslu RI. Suatu kehormatan yang saya hormati rekan-rekan wartawan bisa hadir hari ini, diberikan kesempatan untuk diskusi. Dan kalau ketemu sama Kang Hero sama Bang Masinton itu saya merasa bukan sebagai pejabat, lagi saya anggap sebagai abang aja gitu. Jadi memang sangat dekat gitu hubungan, karena mereka juga sangat cair kayak tadilah, tidak terlalu kaku gitu. Pertama adalah soal pemilu curang tadi dan seterusnya ini. Kalau Pak SBY yang ngomong memang efeknya besar ketimbang mungkin kalau saya lihat AHY yang ngomong gitu. Jadi itu sebetulnya positif bagi Demokrat, sehingga Demokrat menjadi santer perbincangan publik. Itu kan sama saja iklan gratis bagi Demokrat. Artinya bagaimanapun hari ini kita hadir hari ini pun akibat dari omongan Pak SBY gitu. Jadi itu efek yang menurut saya kos biaya partai ini kan besar. Salah satu biaya untuk dibicarakan oleh publik. Nah, mungkin Pak SBY memahami, atau ini otomatically dia tidak paham juga akan begini omongan beliau, tetapi ini positif juga bagi Demokrat sebetulnya. Nah, itulah efeknya Pak SBY sebagai tokoh, identitinya tetap SBY dan AHY hari ini di Demokrat. Itu adalah identitinya Partai Demokrat gitu. Nah, itu saya sebut dengan kampanye gratis itu. Yang kedua adalah pemilu curang. Sebetulnya Kang Hero sudah mengkonfirmasi bahwa memang konteks pemilunya bukan pemilu yang dianggap penyelenggara pemilu dan konteks Pilpres 2019, tapi soal jegal-menjegal. Konteksnya begitu saya bisa maknai politiknya. Jadi terkesan memang kalau besok 2, maka ini curang. Nah, itu yang dibilang mungkin oleh Bang Masinton, 2 belum tentu curang. Nah, ya, itu yang dipahami oleh publik mungkin karena konteks. Ya. Nah, artinya saya justru mendukung Kang Hero. Kenapa mendukung? Harusnya mestinya tidak boleh 2 gitu. Kalau 2 lebih baik gak usah pemilu, batalin pemilu kita gitu. Nah, itu saya lebih tegas di situ. Karena kalau Bang Masinton bilang berdasarkan undang-undang, dari dulu kita udah berdasarkan undang-undang. Gitu. Tapi efeknya, kerusakannya yang ditimbulkan dari 2 pasang calon presiden itu sudah diakui oleh Pak Surya Paloh. Politik identitas menganga. Kemudian tenun kebangsaan kita rusak karena bipolar, head to head. Dan gorengan politik identitas, polarisasi isunya, bagaimana mengentalnya Sumatera Barat dengan NTT karena 2 calon presiden tadi. Gitu. Tidak ada pemecah gelombang. Akhirnya dibuatlah isu di Sumatera Barat kalau Pak Jokowi yang terpilih maka ini akan menjadi negara PKI misalnya. Nah, begitu juga di NTT, kalau ini terpilih Pak Prabowo ini akan jadi negara khilafah. Ini kan nggak ada pemecah gelombangnya. Jadi polarisasi isu yang disesuaikan dengan selera itu mengental dengan konteks sesuai selera perilaku pemilih Indonesia. Dan perilaku pemilih Indonesia banyak orang mengatakan cerdas, tapi menurut saya buktinya hari ini faktanya politik identitas itu memang dianggap sebuah keniscayaan, tetapi itu masih laku di perilaku pemilih Indonesia gitu. Nah, karena tidak adanya 3 atau calon alternatif. Nah, kalau seandainya ada 3 calon alternatif, nah potensi tadi itu Bang Masinton, kerusakan, itu dia sambut juga oleh KIB. KIB juga mengakui kehadiran KIB, kata
Pak Erlangga dan seterusnya, ini hanya untuk bagaimana makin banyak pasangan calon presiden, makin banyak alternatif, ini varian menu yang disajikan ke masyarakat semakin berkelas. Karena apa? Pada level partai politik, karena dia menjadi nasib penentu yang akan menghidangkan menu tadi, maka levelnya adalah menyiapkan kandidasi yang terbaik. 270 juta. Kalau kita punya 4 calon presiden atau 3 calon presiden, itu nanti masyarakat pada tahap election untuk memilih, mereka punya banyak alternatif, punya banyak menu varian yang disajikan. Maka konteks undang-undang yang Bang Masinton bilang, saya sepakat memang tidak dilarang. Tapi kerusakannya rematch Pilpres 2 periode, saya merasakan. Maka sebetulnya tidak ada larangan memang. Nah, makanya kemudian bagaimana keseriusan oleh Demokrat dan poros-poros ini hadir, maka menurut saya minimal harus ada 3-4 poros gitu. Untuk mencegah politik identitas tadi, polarisasi dan keterbelahan tadi. Itu saja, ini kan niat baik sebetulnya. Tapi kalau memang ada keinginan untuk 2 calon presiden kemudian mematikan potensi lampu calon potensial kita, hanya dengan calon sesuai dengan selera protokol oligarki tadi, itu bisa saja, itu hak juga karena kegagalan dalam lobby Demokrat misalnya gitu. Demokrat atau Nasdem atau Demokrat, karena kalau Nasdem keluar berarti koalisi Anies Ahy bisa saja tidak jadi, tapi kabarnya kan ada 10 November bakal jadi nanti. Nah, atau PKS yang keluar. Nah, keberhasilan kemampuan koalisi Demokrat, Nasdem dan PKS ini kita apresiasi. Karena akan memunculkan poros baru gitu, poros alternatif. Termasuk KIB, ini kebahagiaan, sebuah kabar gembira, angin segar. Kemudian adalah porosnya nanti Bang Masinton. Mungkin apakah PDIP dengan PKB, PDIP dengan Gerindra. Termasuk hari ini adalah porosnya Gerindra gitu. Jadi ada 4 poros. Dan kalau kita inginnya memang ingin masuk kepada 2 calon pengkondisian, 2 calon presiden, maka kita mengambil jalan menurut saya negara pemilu. Berarti kan kalau Bang Baja nggak membahas itu kan, berarti kan harus dikirim duluan yang arah-arah Indonesia Timur itu kan, supaya nggak telat lagi gitu surat suaranya. Kemudian suara tidak sah mencapai berapa Bang Rahmat Baja ya? 20 juta suara tidak sah. Sementara potensi zero toleransinya komitmen level confident dalam pemilu adalah 4%. Iya. Kan 20 juta kan suara tidak sah. Nah, ini bagaimana meminimalisir potensi itu. Itu juga penting menurut saya. Kemudian IT kita yang kemarin tuh yang kabel-kabel banyak itu. Kemudian ya itu BLT ditutup dulu sepenjelang pemilu gitu. Mau nggak Bang Masinton kan gitu. Nah, karena BLT itu juga dianggap bagian dari suap sebetulnya. Nah, itu kalau saya ngomongnya agak apa namanya? Yang pengamat, kalau Kang Ero mungkin nggak berani ngomong kayak gitu. Iya, nggak enak sama Bang Masinton. Karena Bang Masinton lagi melanjutkan BLT-nya yang dibuat oleh PSBY kan gitu. Nah. Oke. Nah terakhir lagi ini terakhir kali sekali. Ini kenapa harus 3 pasang? Kenapa nggak boleh 2? Itu hasil survei Voxpol kemarin itu, Bang. 40,6% itu menginginkan harus lebih dari 2 calon presiden. Itu 40% loh dari responden kita. Nah alasannya apa? Kalau kita tanya alasannya kenapa harus lebih dari 2 calon presiden, Bang Masinton? Kita tanya alasannya, kita kejar lagi, itu agar mendapatkan pemimpin alternatif 41,1%. Kemudian ada 31% agar tidak terjadi konflik sosial dan perpecahan atau keterbelahan tadi. Nah ada kemudian 7,2% agar tidak ada eksploitasi politik identitas. Ini clear ini. Nah kalau kemudian Bang Masinton punya semangat 2 calon presiden, saya curiga ini. Nah, tapi kata Bang Masinton ya kegagalan dalam lobby gitu. Itu. Mudah-mudahan kalau mazhab saya adalah 3 poros itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya silakan kepada teman-teman yang ingin memperdalam.